penuh dengan kuasa. Engkau melindungi kami, memperhatikan kami Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus menyucikan hidup kami. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah. Musik saja, biarkan musik saja mengalunkan pujian ini. Semuanya kita semua mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat Allah kita. Dia begitu baik dalam hidup kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kami semuanya sedetik pun Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu memberikan yang kami butuhkan Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian penyembahan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu hadir di tempat ini. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur sembah Dia, sembah Raja kami. Haleluya, angkat sembah bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup melihat keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat penguatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang heran dalam hidup kami. Engkau perkasa kuat, Engkau perisai hidup kami, Engkau kekuatan kami. Dan kami bersyukur buat anugerah dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami ini. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita berkumpul, kita memuji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita luar biasa dalam hidup kita. Salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kalau kita ada karena kemurahan Tuhan, mari kita bawakan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini Tuhan telah jadikan bagi kita semuanya, kita mau bersyukur. Kita mau mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk terkadangmu, kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kiri kananmu ditunjuk, kaulah sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, sahabatku, kau sahabatku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kaulah sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, kenapa ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersama.
bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus ada damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Amin. Kita bersaudara. Haleluya. Kalau hari ini Tuhan menjadikan hari yang terindah bagi kita, mari kita tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, Tiada kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus baik. amin. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
bersukacita kita meninggikan nama Tuhan kita. Dia begitu baik dalam hidup kita. Semua kemuliaan, keagungan kita persembahkan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus,
pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan hanya senantiasa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi setiap kami, bagi hidup kami ini Tuhan. Dikuatkan, dipulihkan, diagungkan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami dipuaskan. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbahagia Tuhan kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami akan dipuaskan. Karena itu kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di hadapan, di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu.
untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mohon kita bangkit berdiri dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan firman-Mu Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini. Imani bahwa firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Penuhkan hidup kami Tuhan dengan firman. Mari lebih lagi angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ubah hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman. Sekali lagi ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh suara-Mu, kami butuh tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh firman-Mu. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa melakukan apapun di dunia ini. Tanpa Engkau kami tidak akan kuat. Tanpa Engkau kami tidak akan dapat berjalan. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami. Kami tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan.
Oleh sebab itu hari ini, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Secara pribadi Tuhan bicara pada kami Tuhan. Bila ada yang salah koreksi kami Tuhan. Bila ada di antara kami yang lemah Tuhan beri kami kekuatan. Bila ada di antara kami yang jatuh Tuhan angkat kami Tuhan. Bila ada di antara kami yang saat ini mulai lemah Tuhan kuatkan kami Tuhan. Berikan harapan yang baru bagi kami. Karena kami percaya firman-Mu akan membawa kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami imani itu Tuhan. Saat ini kami mau tangkap firman Tuhan. Kami mau tolak segala kuasa-kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan. Yang mau coba ambil pemberitaan firman Tuhan. Yang mau coba ambil benih-benih firman Tuhan ditaburkan dari hati kami. Segala roh ngantuk, roh malas, roh teritori. Roh yang datangnya dari si jahat kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ini satu pribadi yaitu Roh Kudus yang kami izinkan. Berkuasa di tempat ini, berkuasa di hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur di hati kami Tuhan. Bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap tangkap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pastor Juan yang sudah mengundang saya datang tempat ini membagikan firman Tuhan. Ini hambanya, ini hamba yang luar biasa saudara. Ini orang luar biasa, saya bersahabat dengan dia sudah beberapa tahun. Rasanya udah sampai gak ingat kapan kita pertama ketemu. Tapi orang ini luar biasa, begitu rendah hatinya, begitu luar biasanya di dalam pelayanan. Saya diberkati lewat pelayanan beliau. Diam-diam tahu-tahu langsung jadi ketua API. Wah, berarti memang ada api yang luar biasa di dalam hati beliau. Amin saudara. Dan saudara bersyukur saudara punya gembala seperti Pastor Juan. Saudara bersyukur, amin saudara. Haleluya. Nah, pertama-tama saya mau kenalkan diri saya. Sebelum saya panjang lebar ngomong tentang firman Tuhan, saudara, perkenalkan nama saya Halasan Aprianto Raja Guguk. Iya, dari nama belakangnya aja udah ketahuan. Kalau saya orang Jawa ya, udah ya, saya orang Batak, saudara. Kemudian saya seorang pendeta yang melayani di Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia di Jemaat Pondok Lapa, saudara. Dan puji Tuhan dipercayakan oleh Tuhan sebagai ketua sinode juga gereja kami, Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia, se-Indonesia, saudara. Kemarin sih sempat ada di Eropa tapi tutup, saudara. Memang susah ini, overseas ini. Jadi kita sementara masih di Indonesia dulu, saudara. Dan kemudian saya punya istri 1, anak 2, saudara. Jangan dibalik juga, istri 2, anak 1, enggak. Istri saya 1, anak saya 2, puji Tuhan. Anak saya bulan ini 6 bulan, saudara. Tapi tadinya mau ikut, biasanya mereka selalu ikut, selalu rindu untuk ikut melayani bersama-sama dengan saya. Tapi apa daya anak saya sakit, saudara, demam, batuk, pilek, begitu. Saya juga sebenarnya sakit dari hari Rabu, saudara, tapi puji Tuhan. Saudara, saya berdoa, Tuhan, ini Pastor Juan udah minta saya dari lama, Tuhan. Jangan sampai Tuhan saya sakit, saya nanti bagaimana pelayanan saya di tempat Pastor Juan. Dan puji Tuhan, saudara. Oleh karena karunia Tuhan kita bisa ketemu. Amin, saudara. Ini karena perkenanan Tuhan, jadi bukan karena kebetulan, saudara. Saya sembuh persis kemarin, saudara. Walau ini masih suara agak-agak seksi-seksi juga. Bukan kebetulan, tetapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang mau dinyatakan di tempat ini. Amin, saudara. Haleluya. Saya rasa itu aja perkenalan. Saya juga mengajar di salah satu universitas. Kemudian ya adalah yang lain lah, yang gak penting-penting lah, saudara. Nah hari ini, saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang dituntun oleh janji Allah, saudara. Pertama juga saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakan. Adakah saudara yang merayakan? Boleh angkat tangan. Atau kita semua merayakan? Kita semua merayakan semua ya. Ini luar biasa meriah sekali nih. Di gereja kami tidak lakukan ini. Kayaknya kita harus belajar banyak dari tempat ini, saudara. Selamat hari aduh, memang karena orang Batak nggak biasa ngomong begitu, jadinya susah ya. Selamat tahun baru Imlek, sampai catat loh, saudara. Selamat tahun baru Imlek, saudara. Gong Sifacai. Apalagi lanjutannya? Sinyan Kwaile. Wah, oke. Nggak cocok ya ngomongnya ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, saudara, kemarin kita merayakan hari tahun baru Imlek, saudara. Nah, katanya ini tahun naga kayu, benar ya? Tahun naga kayu ya. Dan di tahun ini, saudara,
Ini katanya melambangkan nutrisi, katanya begitu. Dan kemudian membawa evolusi, ini saya cari di Google, saudara. Membawa evolusi, kalau saya salah mohon maaf. Kemudian membawa peningkatan dan kemudian kelimpahan akan menjadi kesuksesan jangka panjang. Katanya begitu, saudara. Tahun ini tahun naga kayu yang akan membawa banyak sekali pengharapan, saudara. Dan sebagian orang, banyak orang, saudara, menjadikan ini tuntunan di dalam hidupnya. Sehingga ada harapan-harapan tertentu di dalam hidupnya supaya tahun ini terjadi hal-hal demikian. Tentu saja untuk hal-hal positif kita aminkan. Amin, saudara. Kalau itu hal positif kita aminkan. Kalau itu tidak bertentangan dengan Alkitab kita aminkan, saudara. Karena itu hal yang baik. Jangan kita tolak, tidak tolak dalam nama Tuhan Yesus. Siapa tidak mau peningkatan? Siapa tidak mau perubahan yang baik, saudara? Siapa tidak mau kelimpahan, saudara? Siapa tidak mau kesuksesan jangka panjang? Semua mau, pasti, saudara. Dan itu pun janji Tuhan di dalam hidup kita, amin, saudara. Jadi itu kita tangkap aja, amin. Tahun ini akan menjadi tahun berkat buat saya, amin, saudara. Hanya sedikit nih yang amin nih. 2024 tahun berkat buat kita, amin, saudara. Tahun 2024 pasti tahun berkat, walaupun dibilang tahun politik, tahun begini. Enggak, ini tahun berkat buat orang Kristen. Kita harus aminkan itu, saudara. Karena apa? Karena kita ini dituntun oleh janji Allah. Ini adalah janji-janji yang tadi saya bilang itu adalah janji-janji yang dibawa oleh tahun naga kayu, katanya begitu, saudara. Tetapi ada janji yang lebih besar. Ada pengharapan yang lebih besar yang dibawa oleh Allah. Karena dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ada pengharapan yang besar, saudara, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ke belakang tabir mana? Tabir bait Allah. Sehingga kita, saudara, oleh kasih karunia kita langsung bisa bertemu muka dengan Kristus, saudara. Bertemu muka dengan Allah. Pengharapan yang begitu besar yang dibawa, saudara. Jadi pengharapan kita ini ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Pengharapan kita ini terhadap tahun 2024 ini, terhadap tahun-tahun berikutnya, terhadap masa depan kita, terhadap waktu-waktu berikutnya, itu ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi Allah itu sendiri yang memberi kita pengharapan. Karena Allah telah berjanji, kita tahu ada banyak sekali janji-janji Allah di dalam Alkitab ini. Saudara mau tahu berapa banyak janji Allah, apa saja janji Allah di dalam hidupmu? Saya nggak bisa ceritain satu-satu. Nggak cukup setahun ceritanya, saudara. Sebab itu kita harus banyak baca Alkitab, saudara. Alkitab ini harus menjadi cinta kita. Karena di dalam sini ada janji Allah. Di dalam sini ada tuntunan Allah. Di dalam sini ada tuntunan kehidupan. Di dalam sini ada masa depan. Di dalam sini ada perubahan atas masa lalu, saudara. Pengampunan atas masa lalu. Di dalam sini ada segala sesuatu, saudara. Dan hari ini, saudara, hari ini firman Tuhan bicara tentang dituntun oleh janji Allah. Hidup kita harus dituntun oleh janji Allah. Karena sangat sayang sekali kalau hidup kita ini, saudara, hidup kita ini hanya sebagaimana kita hidup aja. Lahir, kemudian sekolah, kemudian bekerja, kemudian menikah, punya anak, menjadi tua, mati. Tidak ada tuntunan apa-apa. Tidak ada goal apapun yang di dalam hidup kita. Tidak ada goal apapun yang mau kita raih di dalam hidup kita. Padahal Tuhan gak buat hidup kita ini hanya sekedar hidup, saudara. Padahal ada rencana Tuhan. Padahal ada campur tangan Tuhan. Padahal ada goal Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita sampai pada tujuan itu, saudara. Kita bukan hanya dilahirkan untuk sekedar hidup dan mati di dunia ini, saudara. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Apa saja janji Tuhan yang luar biasa? Saya sebenarnya punya PowerPoint tapi tadi saya nggak bisa lihat bahwa di sini ada bisa tampilkan, tapi enggak apa-apa. Ada beberapa janji Allah di dalam hidup kita. Yang pertama yang paling utama. Yang paling utama di dalam hidup kita janji Allah adalah janji hidup yang kekal, saudara. Saudara, kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini janji yang utama di dalam hidup kita, saudara. Ini janji yang paling utama di dalam hidup kita.
Saudara, bayangkan kalau kita hanya hidup untuk mati. Kita hanya hidup untuk mati, ya apa bedanya kita dengan, mohon maaf, dengan ternak itu, saudara. Kita hanya hidup untuk mati, saudara. Saudara, ini janji yang utama di dalam hidup kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena janji ini kita harus pegang teguh. Oleh karena janji ini maka kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan jalan Tuhan. Karena tanpa janji ini kita akan mati sia-sia. Siapa di antara kita yang mau mati sia-sia? Tentu tidak ada yang mau mati sia-sia. Amin, saudara. Kita mau mati kita berharga. Kita mau saat kita mati, saudara, ada sesuatu yang berharga. Bukan hanya sekedar mati, saudara. Nah, oleh karena itu di dalam Tuhan ada janji yang paling utama. Ini yang paling harus kita pegang di dalam hidup kita, yaitu janji hidup yang kekal. Kalau kita mati, kita tidak mati sia-sia, tetapi kita mati beroleh kehidupan yang kekal. Saudara mau ini? Amin, saudara. Saudara, ini janji Allah di dalam hidup kita. Sebab itu kita harus hidup day by day, hari ke hari di dalam tuntunannya Allah. Hari ke hari, fokus hidup kita bukan bagaimana caranya saya punya rumah yang bagus. Fokus hidup kita bukan bagaimana caranya saya punya harta yang melimpah. Fokus hidup kita bukan bagaimana caranya saya punya jabatan. Enggak apa-apa itu saya enggak punya. Enggak apa-apa di dalam dunia ini saya enggak punya segala sesuatu itu. Enggak apa-apa kalau dalam kehidupan ini saya enggak punya harta yang melimpah, enggak apa-apa. Tetapi saya punya kehidupan yang kekal yang sudah menanti saya. Ini janji yang paling utama di dalam hidup kita, saudara. Yang lain itu tambahan, saudara. Ini janji yang paling utama di dalam hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Tanpa hidup yang kekal, saudara, kita punya harta yang melimpah pun gak ada artinya. Tanpa hidup yang kekal, saudara, tanpa janji hidup yang kekal, kita punya seluruh dunia ini, gak ada artinya. Ada satu cerita di Alkitab bilang begini, saudara. Ada seorang kaya mengumpulkan hartanya. Dan kemudian ketika dia melihat di lumbung, melihat gudangnya, dia melihat lumbungnya begitu luar biasa, begitu penuh. Dan kemudian dia berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, tenanglah. Telah banyak harta menumpuk di lumbung. Kemudian apa yang terjadi? Keesok pada malam harinya Tuhan mencabut nyawanya. Tuhan mengambil nyawanya. Dan kemudian kemanakah hartanya? Saudara? Kemanakah harta orang kaya itu? Apa bisa dibawa? Saudara? Ada orang di luar negeri, saudara. Saya dengar ceritanya, ini true story. Dia bilang begini, dia orang yang paling kaya. Dia orang yang paling kaya. Dan kemudian dia bilang begini, kalau nanti saya mati, dia bilang, kalau nanti saya mati, nanti masukkan semua emas saya ke dalam peti saya. Katanya begitu. Bingung, kenapa? Dia bilang, kenapa begitu, Pak? Iya, karena nanti kalau saya ketemu malaikat, saya mau nyogok dia supaya saya bisa masuk ke surga. Bisa saudara nyogok malaikat masuk ke surga? Gak bisa, saudara. Ada satu lagi bos mafia, saudara. Saya lupa di daerah Afrika sana, saudara. Di mana, di Nigeria atau di mana, di Afrika sana. Dia bilang begini, kalau saya mati, masukkan semua senjata yang sangat banyak dan peluru-pelurunya ke dalam peti saya. Kenapa, Pak? Karena kalau nanti saya ketemu malaikat maut, maka saya akan ambil senjata itu, saya akan tembaki mereka semua, saya akan ajak mereka perang semua. Bisa, saudara? Tidak bisa. Apa yang kita bawa ke sana, saudara? Nggak ada apa-apa. Saudara, kalaupun kita kaya, hartanya melimpah, tajir melintir, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tabrakan, saudara. Gak ada artinya, gak ada yang kita bawa, saudara. Gak ada yang kita bawa. Gak ada yang kita bawa semua, saudara. Sebab itu janji yang paling utama di dalam hidup kita adalah janji hidup yang kekal. Itu yang paling utama. Kalaupun di dunia ini saya ngontrak, enggak apa-apa. Saya udah punya rumah tetap di surga sana. Amin, saudara. Kalaupun di dunia ini saya enggak punya jabatan, enggak apa-apa. Saya udah punya mahkota yang kekal di surga sana. Ini janji hidup yang kekal, saudara. Ini janji yang paling utama. Kemudian janji yang kedua adalah janji kecukupan. Jadi Tuhan bukan hanya membiarkan kita untuk memikirkan surga, saudara. Karena kita masih hidup di dunia ini. 70 tahun, 80 tahun, saudara. Bahkan ada yang mungkin sampai 100 tahun. Kita masih hidup di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan juga berikan kepada kita janji kecukupan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Ayat 31 berkata, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata,
apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, itu yang akan ditambahkan. Jadi banyak orang di dunia ini berlelah-lelah, melelahkan dirinya, melelahkan hidupnya, mencari apa yang dia makan, mencari apa yang dia minum, mencari apa yang dia pakai. Betul atau tidak? Betul kan? Kebanyakan orang mencari itu, saudara. Dari hari Senin sampai Sabtu, saudara. Kerja terus, bahkan ada yang hari Minggu kerja, saudara. Bahkan ada yang udah dikasih Tuhan hari Minggu untuk beribadah, saudara. Dikasih hari libur, saudara, untuk beribadah, tapi dipakai juga untuk kerja. Saudara, dia melelah-lelahkan dirinya. Dia melelah-lelahkan dirinya, padahal semua itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Oh Pak, berarti kita, ya udah Pak, kita di gereja ini terus, kita cari kebenarannya, kita cari. Itu bukan kebenaran, saudara, itu pembenaran. Saudara, kita harus bedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Karena firman Tuhan juga berkata yang tidak kerja tidak makan. Saudara, firman Tuhan juga berkata yang tidak kerja tidak makan, saudara. Tetapi banyak di antara kita yang berusaha melelah-lelahkan dirinya. Bahkan Salomo berkata, aku melihat orang melelah-lelahkan dirinya, mencari yang sia-sia. Saudara, jangan cari yang sia-sia, cari kebenaran Allah. Saudara, udah benar hari Minggu datang ke gereja, udah benar. Tinggal tambah. Hari Senin sampai hari Sabtu, apa yang kita lakukan untuk mencari kebenaran? Ataukah kita cari hanya mencari kehidupan, saudara? Jangan cari kehidupan. Tenang aja, Tuhan akan mencukupkan. Saudara, 2017 saya memutuskan untuk sepenuh waktu melayani Tuhan, saudara. Sebelumnya saya adalah seorang yang bekerja, saudara. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta multinasional, saudara. Gaji saya juga lumayan, saudara. Saya lulusan universitas negeri terbaik di negara ini, saudara. Sarjana ekonomi saya lulusnya, saudara. Saudara, dan kemudian saudara, gaji saya lumayan, tapi Tuhan bilang begini, udah ambil sepenuh waktu. Saya bilang gini, saya kasih 3 syarat sama Tuhan. Wah kan, ini kan manusia, saudara. Udah dipanggil Tuhan, ayo melayani Raja yang hidup. Saya kasih 3 syarat. Yang pertama saya bilang, Tuhan, kalau boleh Tuhan. Saya bilang syarat yang pertama adalah anak saya harus sekolah di sekolah yang terbaik. Saya bilang begitu. Jangan di sekolah yang biasa-biasa aja. Kemudian yang kedua, anak istri saya jangan sampai susah makan Tuhan. Kemudian yang ketiga saya bilang, bolehlah Tuhan sekali-sekali kami jalan-jalan Tuhan. Walau pendeta juga butuh juga Tuhan hiburan. Benar enggak Pak Pendeta? Kita butuh juga hiburan kadang-kadang. Saudara, dan tiga-tiganya, saudara, Tuhan sediakan bagi saya. Waktu itu 2017, saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya yang lumayan waktu itu, gajinya double digit, saudara. 2017 gaji double digit itu udah gede banget. Saudara, saya tinggalkan pekerjaan saya. Dan kemudian Tuhan cukupkan kehidupan saya. Sampai saat ini, saya gak pernah minta-minta sama orang. Sampai saat ini kehidupan saya selalu menaik. Anak saya boleh sekolah di sekolah internasional. Saya puji Tuhan sekali. Bukan karena harta saya, bukan karena kekuatan saya. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, saudara. Istri saya, saudara. Bagaimana cara Tuhan memberkati hidup kami, saudara. Istri saya yang tadinya hanya staf biasa. Sejak 2017 saya putuskan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kehidupan saya. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan kami lewat istri saya. Dia selalu meningkat pekerjaannya, meningkat, saudara. Wah, luar biasa sekali. Peningkatan yang kalau saya cerita mungkin gak cukup lah nanti jadinya, saudara. Saudara, janji Tuhan adalah kecukupan di dalam hidup. Saudara, asalkan kita cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Kami tidak pernah berkekurangan di dalam hidup kami, saudara. Kami selalu berkecukupan di dalam hidup kami. Bahkan seringkali kami, saking berkecukupannya, kami harus membagikannya kepada banyak orang, saudara. Kami harus membagikannya kepada banyak orang. Setiap beberapa bulan sekali kami selalu membagikannya kepada banyak orang. Gaji pendeta berapa sih, saudara? Saudara tahu gaji pendeta berapa? Sebulan. Gaji pendeta sebulan itu 30 hari, saudara. Nggak ada gajinya, saudara. Apalagi gereja Pentakosta, saudara. Gereja Pentakosta itu kebanggaannya apa?
Kerja buat Tuhan selalu manis sih. Biar tanpa gaji asal pakai dasi. Makanya saya pakai dasi. Pastor Juan gak pakai dasi, rupanya dia udah bergaji kali. Makanya saya pakai dasi, kebanggaan kami pakai dasi. Saudara, kecukupan. Tuhan selalu mencukupkan. Amin saudara. Ini janji yang kedua, Tuhan selalu mencukupkan. Janji yang ketiga adalah janji tanda. Tenang aja saudara, ini baru awal aja. Janji tanda saudara. Jadi ada tanda. Apa itu janji tanda? Ini janji lain-lain begitu ya. Ada banyak sekali janji Allah. Dicatat saudara, ada seorang teolog mencatat bahwa jumlah janji Tuhan di Alkitab ada 3.573. Ada teolog lain yang berkata 5.467. Ada teolog lain yang berkata lebih dari 7.000 saudara. Wah, janji Tuhan ini banyak sekali saudara. Tapi Markus 16 ayat 17 berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Tanda-tandanya apa saudara? Tanda-tandanya adalah kalau sakit sembuh. Kalau dia kalau dia berdoa maka akan didengar saudara. Saudara, hal-hal kecil. Saudara pernah enggak waktu dalam perjalanan saudara lagi naik motor atau naik mobil? Waktu itu saya pernah naik motor saudara. Naik motor saudara dan kemudian udah mulai mendung-mendung. Udah mulai gerimis. Saudara mulai berdoa, Tuhan tolong Tuhan. 5 menit lagi saya nyampe rumah. Tolong jangan hujan besar Tuhan. Kalau bisa gerimisnya berhenti Tuhan. 5 menit lagi Tuhan. Dan begitu saudara sampai rumah, tutup pagar, tutup pintu, baru hujan datang. Saudara pernah gak begitu? Nah ini janji tanda saudara. Saya pernah begitu saudara. Saya beberapa kali berdoa sama Tuhan begitu. Tuhan ini 5 menit lagi saya nyampe Tuhan. Tolong Tuhan jangan hujan dulu. Ini janji tanda. Saudara, saat engkau berdoa, saat engkau sakit engkau berdoa dan kemudian engkau sembuh. Itu janji tanda saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tapi namanya tanda ya kan kadang-kadang saudara. Kalau dari sini mau ke Bekasi ada tanda enggak? Ada tanda. Ya kan? Kalau dari sini mau ke Bekasi ada tanda. Oh itu nanti ke kanan, kemudian nanti ke arah tol. Kemudian di dalam tol akan ada tanda lagi. Yang sini Grogol, yang sini ke Tomang. Kemudian ada tanda lagi, ini ke Cawang. Kemudian ada tanda lagi tol Cikampek, ada tanda. Tapi apakah tanda sepanjang jalan? Tidak kan? Tanda itu hanya mungkin 5 km ada tanda lagi. Kemudian 2 km ada tanda lagi. 3 km ada tanda lagi. Tanda itu sebentar, saudara. Jadi nggak selalu ada di dalam hidup kita. Begitu juga, saudara, mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Begitu juga janji tanda ini di dalam hidup kita. Saat kita berdoa, saudara, kalau kita memang membutuhkan tanda penyertaan Tuhan, maka saat kita berdoa, saat kita sakit, maka kita disembuhkan. Tetapi kalau saat itu iman kita kuat, kita bukan disembuhkan, tetapi diberi kekuatan untuk kita bisa sampai pada nanti kesembuhan yang benar, saudara. Jadi itu namanya janji tanda, saudara. 3 janji ini terjadi di dalam hidup kita. Ini janji yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya disebut janji tanda. Saya sebutnya janji tanda. Karena saat engkau ketakutan, engkau berdoa, maka Tuhan beri kekuatan. Itu tanda Tuhan ada bersama dengan engkau. Saat engkau sedang lemah, engkau berdoa, Tuhan beri kekuatan. Itu tanda Tuhan ada bersama dengan engkau. Tanda, saudara. Tapi kadang-kadang, saudara, justru pendeta ini, saudara. Pendeta kalau sakit, kayak saya nih. Saya sakit, saya berdoa, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Gak dikasih kesembuhan tuh. Kenapa? Karena saya lagi gak butuh tanda. Kemarin anak saya sakit, panasnya sampai 38, sekian. Anak saya yang umur 6 bulan, sakit. Demam dia, 38, sekian. Saya ambil minyak urapan. Saya olesi kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Sembuh gak? Enggak. Kenapa? Bukan doa saya saat itu kurang manjur. Bukan Tuhan gak dengar doa saya. Tapi karena saya gak butuh tanda. Yang saya butuh adalah tanda bahwa Tuhan ada menyertai. Saudara. Waktu saya berdoa di gereja saya. Saya panggil altar call. Ada yang sakit, maju ke depan. Kemudian maju ke depan. Saya olesi minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Waktu itu sakit pinggang, berapa waktu yang lalu.
Dia sakit di pinggangnya, begitu sakit. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dia sembuh. Minyak urapannya sama. Yang doain sama. Saya berdoa kepada Tuhan yang sama, saudara. Tapi kenapa dia sembuh, kenapa anak saya nggak sembuh? Karena dia butuh tanda. Karena dia butuh tanda. Waktu saya mendoakan anak saya nggak butuh tanda. Saya tahu bahwa Tuhan ada. Pada saat saya mendoakan ibu itu yang sedang sakit pinggang, dia butuh tanda. Sebab itu Tuhan sembuhkan dia. Itu janji tanda, saudara. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Janjinya dia selalu mendengarkan kita. Janjinya dia selalu ada beserta dengan kita. Cuman masalahnya pada saat itu kita butuh tanda atau tidak. Saudara, karena tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kata firman Tuhan Markus 16 ayatnya yang ke-17. Saudara, tadi saya udah bagikan, janji Tuhan itu ada banyak sekali. Janji Tuhan itu ada banyak sekali. Nah, saudara, seberapa banyak pun janji Tuhan di dalam hidup kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Ntar saudara bilang, ini pendeta gak buka Alkitab. Ayo buka Alkitab, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9. Saudara kalau buka, baca Alkitab. Saudara kalau bawa Alkitab. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Silakan Pak. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Jadi kalau kita berdoa, dia bukan yang lalai menepati janji. Tidak, Tuhan tidak lalai menepati janji. Kalau kita berdoa dan kemudian doa kita tidak segera dijawab, tidak, dia tidak pernah lalai menepati janji. Ada begitu banyak janji-janjinya, tidak ada satu pun yang dilupakan. Ada begitu banyak janji Tuhan di Alkitab, tidak ada satu pun yang dia lalaikan, saudara. Tidak ada satu pun yang dilalaikan. Tapi oleh karena banyaknya janji Allah itu, maka itu akan terjadi sepanjang jalan kehidupan kita. Sepanjang jalan kehidupan kita, tadi ada 3, saudara, janji Allah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah janji kehidupan kekal akan kita terima nanti. Nanti sesudah kehidupan, sesudah kematian nanti, saudara. Sesudah kita mati kita akan terima janji itu, kehidupan yang kekal. Kemudian janji yang kedua adalah janji kecukupan. Itu terjadi hari demi hari di dalam hidup kita. Selama, kalau kata Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, saudara. Itu janji kecukupan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi kadang-kadang kita manusia yang mau tambah-tambahkan. Tuhan ya makan Tuhan, tapi sekali-sekali ke sushi lah. Sekali-sekali Tuhan makan Tuhan di rumah noni Tuhan. Saya pernah makan di rumah noni sini, saudara. Enak juga ya, saudara. Sekali-sekali Tuhan ya makannya di Hana Masala Tuhan, di all you can eat lah. Padahal saudara, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini janji kecukupan. Terjadi atas kehidupan. Terjadi hari demi hari di dalam kehidupan kita. Yang membuat hidup kita menjadi sulit apa? Keinginan kita. Kecukupan sudah Tuhan berikan, tetapi keinginan kita mau menambahkannya, saudara. Kita udah punya motor. Lihat orang punya motor lebih bagus, Tuhan kalau bisa Tuhan. Dalam nama Tuhan, sampai ditumpang tangan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi milik. Wah. Udah punya kendaraan, lihat mobil orang, dalam nama Tuhan Yesus jadi milik, dalam nama Tuhan Yesus didoain, mobil orang didoain, saudara. Mobil orang didoain, enggak apa-apa, saudara berdoa sih enggak apa-apa, saudara. Tetapi jangan itu timbul dari keinginan kita. Kalau memang itu kebutuhanmu, Tuhan pasti berikan, saudara. Kalau itu kebutuhanmu, Tuhan pasti berikan. Yang menjadi masalah apa? Keinginan kita lebih besar, saudara. Oleh karena orang punya, kita pengen punya. Oleh karena supaya kita terlihat lebih keren, saudara. Kita terlihat lebih keren, kita jadi pengen punya itu. Wah, saudara, mengerikan. Kehidupan kita, apalagi orang Indonesia nih, hidupnya konsumtif sekali. Udah punya A, pengen punya B. Udah punya B, pengen punya C. Udah punya C, pengen punya D. Udah punya D, pengen sampai punya Z, saudara. Udah punya Z, pengen punya juga A, B. Saudara, banyak sekali. Betul atau tidak? Manusia sulit sekali dipuaskan keinginannya. Tapi Tuhan memberi kebutuhan. Hari ke hari dia beri kebutuhan. Kalau saudara lihat, hari ke hari diberi kebutuhan. Saudara, hari ke hari Tuhan selalu ada. Tadi lagu tadi, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi.
Masalahnya keinginan kita juga semakin baru setiap pagi, saudara. Bangun pagi pengen punya ini, bangun pagi pengen punya itu, bangun pagi pengen memiliki ini, bangun pagi pengen memiliki itu. Padahal Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita mulai kekurangan, kita mulai tanya sama Tuhan. Tuhan di mana? Padahal dia tidak pernah lalai itu menepati janjinya. Saudara, selalu cukup makan, selalu cukup minum, selalu cukup hidup. Apa yang kau butuhkan selalu dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, janji Tuhan hari ke hari terjadi di dalam hidup kita. Janji Tuhan hari ke hari. Begitu juga dengan janji tanda. Saat engkau membutuhkan tanda bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluargamu. Engkau membutuhkan tanda bahwa Tuhan hadir di dalam hidupmu. Maka Tuhan memberikan janji tanda itu. Hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Di dalam hidup kita, saudara. Nah, yang namanya janji, saudara, tidak selalu terjadi hari ini. Tidak serta-merta terjadi selalu di dalam hidup kita, saudara. Yang namanya janji pasti terjadi kemudian. Terjadinya yang akan datang. Oleh sebab itu diperlukan iman untuk mencapainya. Diperlukan iman untuk mencapai janji itu, saudara. Sebab itu kita harus punya iman yang teguh, punya iman yang kuat. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal 20 ayat 29. Tolong dibaca Pak. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, janji itu seperti ini, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Harus ada iman yang teguh dulu di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Seringkali kita mau melihat seringkali kita mau mendapat sekarang apa yang kita doakan. Berbahagialah orang yang melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, saudara. Nah, sekarang saya butuh bantuan satu orang, saudara. Saya punya satu ilustrasi. Bantuan ya anak muda aja deh. Ini nih yang paling ganteng nih sebelah kanan. Iya, baju merah semua. Iya. Ayo. Mari maju ke depan. Iya. Siapa namanya? Sini. Matthew. Ayo. Mari. Iya. Namanya siapa? Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya? Iya. Saya bukan lagi mau sulap. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi begini, Matthew ini manusia. Betul ya? Saya ceritanya Tuhan. Ceritanya doang. Saya ceritanya Tuhan, saudara. Nah begini, ayat ini saudara, ayat ini harus dilakukan. Dikatakan begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah ini Matthew, saya Tuhan, saya mau memberi kotak ini. Kotak ini adalah kebutuhanmu. Di dalam sini ada kebutuhanmu. Oke, nah tapi Matthew, karena ayat ini berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, maka Matthew harus percaya sama saya bahwa di dalam ini ada kebutuhan. Percaya? Percaya ya? Oke, karena Matthew adalah orang yang percaya kepada saya, maka matanya juga harus ditutup, saudara. Karena dia tidak melihat namun percaya, saudara. Mata Matthew harus ditutup, baru kita bisa tahu bahwa bagaimana caranya melihat tidak percaya. Melihat baru percaya, begitu ya. Matthew ya, Matthew ya. Saya tutup dulu ya. Ngomong-ngomong ini papanya yang mana? Ini Matthew simbol loh. Wah. Nah, Matthew bisa lihat angka berapa ini? 10. Ibu bener. Waduh. Iya. Nah, Matthew ya, oke. Matthew, ini ayatnya bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kemudian dilanjutkan di Markus pasal yang ke-11 ayat 24, Pak. Tolong baca, Pak. Ini orang Batak. Oh, simbolon. Wah, luar biasa. Markus 11 ayat 24, Pak. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iya. Jadi walau sekarang ini Matthew dan melihat. Nah, sekarang Matthew harus percaya bahwa Matthew sudah menerimanya. Ya.
Dengan begitu iman akan timbul, saudara. Dengan begitu iman akan timbul, kata firman Tuhan. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ketika Tuhan berjanji sama hidup kita, maka kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Sekarang pertanyaan, Matthew sudah menerima apa belum? Sudah ada di tangan apa belum? Nah, sekarang saya minta sebagai Tuhan, Matthew harus percaya bahwa Matthew sudah menerimanya. Oke? Jadi sekarang Matthew sudah menerima apa belum? Walau belum di tangan, Matthew sebenarnya sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Kenapa, saudara? Itu yang dikatakan ayat ini. Walaupun belum ada di tangan, tetapi karena Tuhan yang berjanji, maka pasti akan digenapi. Amin, saudara? Karena yang berjanji adalah Tuhan, bukan saya. Saya ceritanya Tuhan, ceritanya. Jadi karena Tuhan yang berjanji, maka pasti digenapi. Karena Tuhan yang berjanji, maka pasti ya dan amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, walaupun belum di tangan, belum memiliki, saudara, walau belum di tangan, belum memiliki, maka kita harus percaya, karena Tuhan pasti akan memberikan. Dia tidak pernah ingkar janji, saudara. Dia nggak pernah ingkar janji, walaupun belum di tangan. Bagaimana caranya? Nah, saya letakkan ini di satu tempat ya. Nah, bagaimana caranya? Kok belum menerima? Belum ada di tangan tapi sudah menerimanya. Gampang, saudara, ikut tuntunan Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan. Yuk ikut yuk Matthew yuk. Iya. Kan gak melihat, saudara, bingung dia. Tapi dia ikut aja. Awas ada tangga. Nah, kan Tuhan baik, saudara. Awas ada tangga. Iya. Nah, ini ikut tuntunan Tuhan, saudara. Di dalam hidup kita harus ikut tuntunan Tuhan supaya kita bisa menerima. Kadang-kadang memang berat. Kadang-kadang memang, aduh Tuhan, kok gini banget. Kok gini banget, saudara. Kadang-kadang memang lama, saudara. Memang lama, apa yang kita terima itu lama, saudara. Apa yang kita terima itu lama. Lama sekali apa yang kita terima. Dan firman Tuhan juga berkata, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 29, Pak, tolong buka, Pak. Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Matius 11. Tenang Matthew ya, tenang. Ada janji Tuhan yang besar buat kamu. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, pikulah kuk yang kupasang, ini yang Tuhan minta. Kadang jalannya berat. Kadang kita nabrak, saudara. Nabrak karena jalannya sempit. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang, saudara. Ikut Tuhan capek, betul. Ikut Tuhan berat, betul. Percaya pada Tuhan berat, betul. Ada banyak masalah, ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, pergumulan, betul. Tetapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Seberapapun kita berat di dalam hidup kita, seberapapun sukar hidup kita, saudara, janji itu Tuhan tetap ya dan amin. Dan akan dinyatakan, pasti dinyatakan di dalam hidup kita. Kadang-kadang iblis, saudara, iblis menggoda kita. Matius 26 ayat 41, Pak, tolong Pak. Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Tenang Matthew, ada Tuhan beserta. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matthew ini kan penurut, saudara. Nurut dia di mana. Tapi dalam hatinya mungkin, aduh capek, aduh berat. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Aduh capek, ikut Tuhan capek. Ikut Tuhan berat, banyak tantangan di dalam hidup. Ikut Tuhan begitu menyulitkan. Saudara, bahkan kadang-kadang saudara bisikan-bisikan iblis itu selalu ada aja di dalam hidup kita, saudara. Ah ngapain sih datang gereja begitu-begitu aja. Ah ngapain berdoa, toh juga udah setahun kan berdoa gak pernah Tuhan dengar. Udah 2 tahun kan gak pernah Tuhan jawab, saudara. Seringkali itu, saudara. Roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Iya juga ya. Coba saudara bayangin waktu Hawa, saudara. Waktu Hawa digoda oleh iblis. Dia dibisikin begini, Hawa,
Hawa itu loh, Hawa makan aja buah itu ndak apa-apa. Buah itu justru, kalau Tuhan memang bilang gimana sih? Tuhan bilang itu kalau makan maka akan mati. Enggak, justru kamu akan hidup. Kamu akan hidup seperti Tuhan. Saudara, roh memang penurut, roh Hawa waktu itu nurut. Tetapi dagingnya lemah, dia juga pengen juga seperti Tuhan. Saudara, dia juga pengen memiliki keinginan-keinginan itu yang tadi saya katakan. Keinginan-keinginan kita seringkali menjatuhkan kita, melemahkan kita. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging kita lemah, saudara. Oleh sebab itu saudara, tetaplah ada di dalam Tuhan. Tetaplah bertahan walau daging kita lemah. Walau daging kita lemah tetapi biarlah saudara, kita matikan kedagingan kita ini karena kita tahu di ujung sana ada janji Tuhan menanti kita. Ada janji Tuhan menanti kita. Tetaplah berdoa karena di ujung sana ada janji Tuhan menanti engkau. Apapun yang kau doakan hari-hari ini, ada janji Tuhan yang menanti engkau. Tetaplah beribadah, saudara. Tetaplah datang kepada Tuhan karena ada janji Tuhan yang menanti engkau. Yakobus 1 ayat 12, Pak, tolong buka. Masih kuat ya menanti janji Tuhan ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ia akan menerima apa yang dijanjikan itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Bertahan dalam pencobaan ya. Ini pencobaan sedikit aja pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena ia akan menerima apa yang dijanjikan. Oke, sekarang ulurkan tanganmu, majukan ke depan. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Iya. Nah, akhirnya mendapatkan janji. Tepuk tangan dong, saudara. Itu ada isinya. Nah nanti itu buat kamu aja. Itu pasti kebutuhanmu. Pasti kebutuhanmu. Kalau kamu nggak butuh, ya mohon maaf karena saya bukan Tuhan sebenarnya ya. Oke, silakan. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dong buat Matthew. Bapak Ibu, jadi kalau kita bertahan atas pencobaan, karena pencobaan ini banyak. Bapak Ibu, untuk datang beribadah aja pencobaannya banyak. Musim hujan begini, pencobaannya lebih banyak lagi. Iya kan? Jalanan banjir lah, hujan lah, apalah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ia akan menerima apa yang dijanjikan, saudara. Apa yang dijanjikan itu akan diberikan. Amin, saudara. Yang terakhir kita akan belajar dari satu pribadi namanya Yusuf. Saudara. Yusuf, di mana janji Tuhan itu diberitakan kepada Yusuf. Diberitahukan kepada Yusuf. Dan setelah itu, saudara, Yusuf tidak melakukan hal. Tidak, kemudian setelah dia dikasih tahu bahwa dia akan menjadi kepala, dia akan menjadi yang paling tinggi, saudara. Yusuf tidak besar kepala setelah itu. Dia tidak kemudian merasa paling hebat, berjalannya paling tinggi, saudara. Tidak, dia tetap melakukan hal yang biasa-biasa. Hari ini Tuhan telah beritahukan 3 janji kepada saudara. Jangan saudara jadi besar kepala, tenang, saya orang Kristen. Saya orang Kristen, pasti saya memiliki hidup yang kekal. Saya orang Kristen, pasti saya pasti hidup saya berkecukupan. Saya orang Kristen, pasti ada mujizat-mujizat dalam hidup saya. Oh, jangan besar kepala, saudara. Tetap hidup, tetap bekerja, saudara. Tetap lakukan pekerjaan. Karena tadi firman Tuhan berkata bahwa yang tidak bekerja tidak makan. Nggak boleh makan kalau yang tidak bekerja, saudara. Tetap lakukan seperti Yusuf ini. Walaupun dia sudah mendapatkan mimpi, dia sudah mendapatkan janji Tuhan akan menjadi yang paling besar, saudara. Dia tetap lakukan apa yang dia lakukan. Dia tetap menggembala, saudara. Dan dia juga tidak memaksakan Tuhan. Oh, segera Tuhan, nyatakan Tuhan, segera Tuhan. Tidak, saudara. Bahkan apa yang terjadi kita tahu, saudara. Yusuf dibuang ke sumur. Saat dia dibuang ke sumur, dia tidak patah iman. Dia tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidupnya. Saudara, setelah dibuang ke sumur dia dijual.
Setelah dia jual, dia tidak patah arang. Dia tidak menjadi lemah, saudara. Setelah dibuang, saudara, dia tidak menuntut apa-apa kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan kenapa ini Tuhan? Tuhan menjanjikan saya seperti ini. Tidak, saudara. Dia tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin tetap terjadi dalam hidupnya. Setelah itu, dia bekerja di rumah Potifar, saudara. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Dia tidak besar kepala. Dia tidak berkata, sudah Tuhan, ini saja Tuhan. Ini sudah cukup buat saya. Tidak, karena dia tahu janji Tuhan lebih besar lagi bagi hidupnya. Setelah itu kita tahu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak kembali patah arang. Dia tidak menjadi lemah, saudara. Dia tidak kemudian menggerutu kepada Tuhan. Tuhan kenapa hidup saya naik turun Tuhan. Tapi saudara, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin di dalam hidupnya. Dan saat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara, dia tidak besar kepala. Dia tidak berkata, hahaha, aku sudah memiliki segalanya. Tidak. Tapi dia tetap merendahkan hatinya. Dia tetap tahu bahwa semua itu datang dari Tuhan. Saudara, janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Asalkan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan. Saudara, berat ya berat. Tadi kayak Matthew. Dari sini turun ke bawah ada tangga. Muter ke sana, nabrak ke sini. Itulah kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Segala kebutuhan kita pasti akan Tuhan berikan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan cukupkan, saudara. Dan yang paling utama, janji hidup yang kekal akan Tuhan berikan. Asalkan kita tetap setia. Ikut tuntunan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau naikkan satu pujian. Tahu lagu ininya. Sepanjang hidupku kau setia, ku cinta kau. Tahu ya? Goodness of God. Yeah. Saudara bangkit berdiri, kita mau responi kebenaran firman Tuhan saat ini. Bagiku hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Katakan sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia.
Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi, sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, makasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, sepanjang hidup kami Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi, sepanjang hidupku. sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sudah hari ini bila ada di antara saudara yang saat ini menanti-nantikan janji Tuhan digenapi atas hidup, saya tidak tahu apa itu. Maka saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah ekonomi, sedang mengalami masalah keuangan. Engkau berdoa pada Tuhan, Tuhan, bawa aku keluar dari masalah ini, bawa aku keluar dari persoalan ini. Bila itu Engkau orangnya, saudara datang pada Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupmu, asalkan engkau tuntun, engkau ikut tuntunan Tuhan. Bila saat ini engkau ada dalam sakit penyakit, mungkin bertahun-tahun engkau hadapi, atau mungkin keluargamu, orang tuamu kah, anakmu kah, istrimu kah, suamimu kah, hari ini datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi janjinya atas engkau. Dia akan menggenapi janjinya atas engkau, asalkan engkau ikut tuntunan Tuhan. Engkau setia mengikut Tuhan, setia mengiring Tuhan. Hari ini kau yang memeraih janji Tuhan dan memutuskan untuk Tuhan, aku mau setia pada Tuhan, karena aku tahu janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupku. Janji Tuhan ya dan amin di dalam hidupku. Bila itu engkau orangnya, bolehkah engkau angkat tangan kananmu dan taruhkan tangan kiri di dadamu. Saya tidak akan manggil engkau ke depan, tapi saya hanya akan berdoa kepada engkau dari tempat ini. Bila itu engkau orangnya, bolehkah engkau taruhkan, angkat tangan kananmu dan taruhkan tangan kiri di dadamu. Sebagai tanda, Tuhan, ini aku datang padamu. Tuhan, ini aku datang padamu. Aku mau berjanji setia pada engkau Tuhan. Aku mau ikut tuntunan Tuhan. Aku mau ikut tuntunan Tuhan, karena aku yakin di dalam tuntunan Tuhan ada janji Tuhan yang digenapi. Ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidupku. Baik itu janji kehidupan kekal, janji kecukupan, dan mujizat Tuhan. Tanda-tanda mujizat itu akan menyertai aku. Mari datang pada Tuhan. Kiara manasi kana ya ramanasi. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini, tangan-tangan yang mau berjanji setia pada Tuhan, berjanji setia mau ikut tuntunan Tuhan. Karena kami tahu di dalam tuntunan Tuhan
maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Kami amini dan kami imani itu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam tuntunan keinginan kami, hidup dalam tuntunan dunia yang bahkan membawa kami kepada kesulitan, membawa kami ke dalam jurang maut. Tapi biarlah kami ikut tuntunan Tuhan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal, membawa kami ke dalam kehidupan kecukupan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dan membawa kami melihat tanda-tanda mujizat itu terjadi atas kami, atas keluarga kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, mulai saat ini kami mau berjanji setia pada Tuhan. Kami ikut tuntunan Tuhan, walau kadang berat, kadang sukar, kadang kami harus menabrak sana kemari Tuhan, tetapi kami percaya tangan Tuhan pasti menopang kami, tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh. Tangan Tuhan pasti akan menolong kami, tidak akan pernah membawa kami ke dalam jurang maut, tidak akan pernah membawa kami ke dalam kesulitan, kesukaran, tetapi tangan Tuhan pasti akan membawa kami ke padang rumput yang hijau. Tangan Tuhan akan membawa kami ke air yang tenang, dan kami akan melihat janji Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami amini dan kami imani firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan pujian ini. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi dengan pujian ini. Sepanjang hidupku Kau sangat Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Tangkap firman Tuhan, kami taruhkan di dalam hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan keluar dari tempat ini kami akan lakukan firman Tuhan. Kami setia ikut tuntunan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, ada Tuhan di depan kami, ada Tuhan yang menjadi penuntun kami, sehingga kami tidak salah jalan. Dan kami akan meraih janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua berkati katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau dituntun oleh janji-janjinya Tuhan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama janji hidup yang kekal, janji kecukupan, dan yang terakhir janji tanda. Ada haleluya. Kita puji Tuhan. Kita diberkati. Kita akan memberikan, kembalikan apa yang milik kepunyaan Tuhan. Kita akan puji. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah Miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan
lagi, katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, Amin. anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembalikan yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kita akan melihat info untuk jadwal pelayanan kita ke 1 minggu ke depan. Dimulai dari hari Selasa kita ada ibadah komsel, dimulai jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan hari Rabu ibadah tengah minggu diliburkan karena ada pesta demokrasi, ada pemilihan umum. Jadi ibadah pada hari Rabu kita diliburkan. Dan hari Kamis ada ibadah komsel. Ibadah komsel buat pemuda remaja dimulai jam 7 malam melalui aplikasi Zoom sampai dengan selesai. Dan hari Jumat kita masih tetap ada ibadah penyembahan atau ibadah beston dimulai jam 7:30 malam sampai dengan selesai. Dan pada hari Minggu mendatang kita ada ibadah di Cideng, di Telios, dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Demikian info untuk jadwal pelayanan kita 1 minggu ke depan, dan biarlah kita semuanya dapat memperhatikannya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat Tuhan, kita telah diberikan anugerah dan cintanya dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku. hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Persembahan akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Saudara Novel dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Kepala, Bapak Pendeta Juhan Kirani. Kaulah jaminan hidupku.
kasih Tuhan. Hidup ini lebih indah Tuhan. Hidup ini lebih berharga Tuhan dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu Tuhan di pagi siang hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Engkau masih menyertai kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan syukur hati kami Tuhan. Kami kembalikan daripada yang Engkau punya Tuhan. Kami kembalikan semua Tuhan. Berikanlah, biarlah persembahan syukur hari ini Tuhan boleh membantu memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Boleh membantu pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, doa serta permohonan kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhir dari ibadah ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala tuntunan penyertaan-Mu. Dan sebelum kami pulang ke tempat rumah kami masing-masing, kami mohon berkat-Mu atas setiap kami. Dan kami yakini firman-Mu Tuhan, kami imani dan kami amini Bapa, bahwa Engkau menyertai kami. Janji-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, diberkati oleh Engkau. Setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak muda remaja dalam bangku pendidikan sekolah, sampai kepada mereka Tuhan yang masih kecil, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kasih Tuhan permata hatinya Kristus, arahkan hatimu dan terimalah anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat dari Elohim Yahweh Bapa yang Bapa, terima kasih. Sampai malam, dan kita pun juga mempersiapkan hati nurani kita untuk kita bisa memilih siapa yang terbaik ya, tentunya dalam tuntunan Tuhan ya. Masing-masing Bapak Ibu berdoa kalau perlu puasa dari sekarang untuk memilih capres dan cawapresnya ya. Atas nama seluruh jemaat, hamba Tuhan majelis mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pak Halasan Aprianto, saya panggilnya Pastor Anto. Ya, memang kita sudah berteman dari berapa tahun lalu ya? 5 ya? Dari kita bertemu di dalam satu kegerakan pemuda Pentakosta ya, God Summit ya waktu itu ya. Dan dari situlah kita berteman. Ya, mungkin gak sering ketemu, tetapi kalau ketemu pasti ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya juga ya. Hambanya yang luar biasa ini. Ketua Sinode, ketua umum dari gereja yang namanya selalu kita sebutkan, Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia ya. Jadi di mana-mana haleluya, di situ ada ya Pak Anto. Oke. Terima kasih hambanya Pastor untuk berkatnya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi kita merasa disegarkan, kita diberkati, saya juga merasa diberkati, dan hal-hal yang tentunya yang baru bagi kita untuk kemajuan pekerjaan Tuhan harus kita ikuti, kita jalani sesuai dengan izin dan sekehendak Tuhan. Sekali lagi terima kasih, selamat pulang Bapak Ibu, terima kasih buat perhatian, kedatangannya, pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati.